itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahli iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat pagi hari ini akan kembali kita simak dan dengarkan kajian Islam ilmiah secara langsung disiarkan dari studio Roja bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang amalan hati. Untuk itu silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian yang ingin bergabung di sesi interaktif atau tanya jawab di akhir nanti, Anda dapat menghubungi nomor 0218236543. Nomor tersebut dapat Anda gunakan untuk bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak dan dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah, bersyukur terhadap berbagai nikmat karunia yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kemudahan dalam berubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Kemudian ya, kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya bisa langsung ya live dari studio di Roja, berkesempatan untuk datang dan juga bersilaturahim dan menyempatkan diri untuk secara langsung ya dari studio ya sentralnya di Roja ya. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan hati. Yang dalam hal ini kita menyadu dari kitab Ringkasan Amalan Hati dari kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sudah banyak pembahasan yang berkaitan dengan amalul qulub yang telah kita jelaskan. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu dari ya tingkatan ubudiyah yang juga merupakan ya amalul qulub, amalan hati. Imam Ibnu Qayyim ya menamakan dengan manzilah al-ikhbat. Al-ikhbat. Ya. Apa maksud dari al-ikhbat dan bagaimana urgensinya dalam kehidupan seorang mukmin untuk menata hatinya sebagai bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala? Mari kita ya renungi apa yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dan kita akan berusaha meringkas ya, memberikan kesimpulan apa yang menjadi substansi ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa basyiril mukhbitin, dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang mukhbitin. Ya. Qala subhanahu, Allah melanjutkan menjelaskan maksud siapa itu orang-orang mukhbitin yang mendapatkan kabar gembira secara umum ya. Wa basyiril mukhbitin. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa basyiril mu'minin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi ya, baik di dunia atau akhirat. Kemudian Allah menyebutkan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini sifat yang pertama. Bahwa mereka itu apabila dzukirallah, disebut nama Allah, diingatkan kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, ya, wajilat qulubuhum, ya, hati mereka menjadi wajil, yaitu takut kepada Allah, bergetar hati mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi apa yang menimpa diri mereka. Wal muqimi as-salah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka atau mereka menginfakkan, mensedekahkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 35. Yang tadi wabasyiril mukhbitin 34, kemudian ayat setelahnya penjelasan tentang sifat orang-orang yang mukhbitin. Kemudian di dalam ayat lain surat Hud ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan amal kebajikan, amal soleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka berikhbat, akan jelaskan maksud dari ikhbat, ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Siapa mereka itu? Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga tersebut. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Al-ikhbat merupakan salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di waktu yang sama merupakan salah satu dari amal qulub, amalan hati. Dan amalan hati yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ini, dalam surat Hud, ini amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki keutamaan, pahala, dan berbagai janji yang mulia yang Allah berikan kepada mereka. Kembali kita kepada ayat dan mengupas tentang sifat-sifat orang yang mukhbitin. Mudah-mudahan di hati kita ada ikhbat kepada Allah dan kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang mukhbitin? Pertama, orang yang selalu dalam hatinya ada sifat al-wajil, yaitu takut kepada Allah, khauf kepada Allah, terutama bila disebut nama Allah, diingatkan kepada Allah, disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang keagungan Allah, dan juga ayat tentang janji-janji Allah, serta juga ayat tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang durhaka atau yang berbuat kejahatan. Ini orang yang pertama, wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum. Dan ini menunjukkan bahwa di hati mereka ada iman. Di hati mereka telah bersemi keimanan.
keimanan mereka yang selalu tumbuh subur, bertambah. Ya, hati yang bersih. Karena sesungguhnya hati yang akan bergetar, hati yang selalu merasa takut, ya, kepada Allah adalah hati-hati yang tulus, jiwa yang bersih. Adapun hati yang diselimuti berbagai noda, dosa, kemaksiatan, ya, maka hati yang sulit untuk merasakan, ya, sifat takut atau ada di hatinya wajil, ya, takut, cemas, khawatir, ya, dan rasa takut yang selalu, ya, ada di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ada orang sabirin, ya, orang yang sabar terhadap berbagai cobaan, musibah yang menimpa diri mereka. Wabasyiris sabirin, dalam ayat lain Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila, ya, mendapatkan musibah, mereka istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar. Nah, tentu di sini secara spesial sabar dalam hal atau ujian, ya, cobaan yang menimpa diri mereka. Kemudian wal muqiminas shalah, mendirikan salat. Orang mendirikan salat bukan sekadar melaksanakan salat, mendirikan salat, jaga kesempurnaannya, wajib-wajibnya, tentu rukunnya dipenuhi, wajibnya, dan juga disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah dalam solat tersebut. Wa akhbatu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan, mendonasikan, ya, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka di sini kita melihat bahwa sifat orang-orang mukhbitin, sifat yang menggabungkan antara hubungan mereka kepada Allah yang dibangun di atas khauf dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup ini, kemudian mendirikan salat, kemudian sifat yang memperkuat, ya, hubungan mereka dengan sesama, yaitu mendonasikan, menginfakkan sebagian dari harta mereka, sehingga mereka menggabungkan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan mereka baik kepada Allah, saleh, baik, istiqamah, dan hubungan mereka sesama umat manusia, terkhusus kaum, ya, orang-orang yang beriman, adalah empati, ya, suka berbagi, berdonasi, perhatian. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang mukhbitin, ya, balasan mereka adalah surga. Tentunya sifat ikhbat ini dibangun di atas iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian mereka akhbatu ila rabbihim, ikhbat kepada Allah, kepada Rabb mereka. Dan itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Untuk memahami hakikat ikhbat ini, manzilatul ikhbat, ya, maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan secara, ya, dari sisi bahasa, apa asal muasal makna ikhbat secara bahasa. Kemudian beliau menukil perkataan, ya, para ulama, terkhusus yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, ya, ahli ma'rifah billah azza wa jalla dari kalangan para ulama. Secara makna, ya, atau secara bahasa, makna dari al-ikhbat, al-khabtu, secara, ya, bahasa adalah al-makan munkhafid fil ard. Ya, tempat yang rendah, ya. Tempat yang rendah di tanah atau di bumi ini. Itu dinamakan dengan al-khabtu, ya. Dan itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Kemudian Ibnu Abbas dan Qatadah menjelaskan bahwa maksud dari mukhbitin tadi adalah orang-orang al-mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu. Di hati mereka ada tawadhu,
itulah yang menyebabkan mereka selalu ikhbat ilallah. Jadi mereka selalu merendahkan diri. Tadi al-ikhbat, al-khabtu itu makan munkhafid, ya, tempat yang rendah. Ya, tempat yang rendah. Ya. Dan itu ya mengindikasikan bahwa mereka itu orang yang selalu tawadhu, tidak menyombongkan diri, ya, tidak membanggakan diri, ya, tidak sombong, tidak angkuh. Nah, ini makanya kata Ibnu Abbas dan Qatadah, ya, qal humul mutawadhi'un, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Subhanallah. Kemudian Imam Mujahid menjelaskan al-mukhbit. Siapa itu orang yang mukhbit? Ya, khabata, mukhbit. Siapa mereka? Al-mutmain ilallah. Mereka yang selalu hatinya tenang, tenteram, ya, menuju Allah. Ya. Dia selalu merasakan ketenangan, ketenteraman, ya, ketenangan ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim ya memberikan penjelasan apa korelasinya dan urgensinya bagi kita yang hidup di dunia ini, ya, dalam rangka safar, perjalanan akhirat kita. Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sifat ikhbat ini, kata beliau, adalah ya titik awal perjalanan seseorang. Nah, yang akan membebaskan dia dari sifat keraguan dalam berjalan, melanjutkan. Soal ini berjalan. Di titik awal dia mulai melangkah perjalanan. Ya. Mungkin di hatinya ada kekhawatiran, keraguan. Sampaikah saya pada tujuan? Ya. Banyak rintangan, hambatan. Apalagi perjalanan, jalan yang ditempuh terjal atau mungkin berbelok-belok gitu ya. Jalan yang tidak mulus, okay, banyak rintangan. Maka pastilah seseorang akan terbesit di hatinya ada keraguan, kebimbangan. Mungkinkah saya selamat dalam menempuh jalan tersebut? Nah, apabila seorang di hatinya ada sifat ikhbat, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah ya faktor utama yang akan ya menyelamatkan dia ya dari sifat keraguan tadi. Nah, sehingga dia akan terus berjalan ya menuju tujuan yang diinginkan. Ya. Kata beliau, ya, as-salik musafir rabbih. Katanya berjalan. Semua di permukaan ini kita berjalan. Orang-orang beriman kita semua berjalan. Ya, perjalanan fisik kita tentu melangkahkan kaki. Tapi adalah perjalanan spiritual kita, rohani kita. Yaitu hati kita yang akan terus berjalan. Salik. Ya. Boleh jadi seorang duduk fisiknya suatu tempat, tapi hatinya berjalan menuju Allah. Itulah safar ruhani. Ya. Perjalanan spiritual yang berkaitan dengan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu senantiasa, kata beliau, sairun ilaihi ala mada anfasi. Selalu perjalanan menuju Allah. Ya. Selama masih ya ada pernapasan, ya, artinya selama hayat di kandung badan, selama kita masih bernapas, artinya masih hidup, masa orang mukmin itu berjalan kepada Allah. Nah, karena kita hidup bukan untuk makan minum, itu wasilah untuk tujuan yang mulia, ibadah, dan ibadah itulah hakikatnya, ya, as-safar ilallah, al-hijrah ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang hidup gak ada ibadah, gak ada ketaatan, ya maka Allah sebutkan binatang lebih baik dari dia lebih hina dari binatang, karena binatang tidak punya akal, tidak wajibkan beribadah, ya, ciptakan yang makan minum. Tapi kalau ada manusia yang hidupnya makan minum saja, melampiaskan syahwat nafsu, ya, perut dan kemaluannya, akal tidak gunakan untuk beribadah, ya, maka tidak ada bedanya dengan hewan, ya, binatang, bahkan akhas min dzalik, lebih hina dari itu. Nah, dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah berakhir sampai titik terakhir itu datangnya al-maut, kematian. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat ikhbat ini
itu akan menjadikan seorang senantiasa dalam sikap, yaitu memiliki azimah yang kuat, akan menyingkirkan dari diri berbagai keraguan dan kebimbangan dalam menempuh satu perjalanan. Diumpamakan ikhbat, tempat yang rendah tadi, maka biasanya tempat yang rendah kalau turun hujan pasti digenangi oleh air, ya, ngumpul air di sana. Dalam suatu perjalanan, ya, dalam suatu perjalanan di padang pasir misalnya, maka bila dalam suatu perjalanan seorang pasti membutuhkan air, begitu dia berhenti dan melihat tumpukan air atau genangan air di sana, maka dia, ya, mendapatkan yaitu sesuatu yang akan menjadi, ya, bekal, menambah bekal perjalanan dia untuk menyambung perjalanan tadi. Mungkin udah, ya, hampir kehabisan air, ya. Kemudian begitu melewati suatu tempat yang rendah ada genangan air, maka apa akan muncul? Terus akan bertambah, ya, semangat di hatinya, di dalam jiwanya untuk terus melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, ada amunisi baru, ya, ada bekal baru tambahan. Nah, seperti itu, sehingga dia akan terus nyaman, terus bersemangat, ya, untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya, tidak terbesit di hatinya keraguan, apakah sampai pada titik tujuan. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim memberikan, ya, sebuah ilustrasi kepada kita, ya, menggambarkan kepada kita bahwa bayangkan dalam perjalanan kita di dunia ini untuk mencapai suatu tujuan, perjalanan yang jauh, perbekalan telah disiapkan, tapi perjalanan yang jauh membutuhkan persiapan yang banyak, bekal yang banyak. Nah, bila di pertengahan jalan menipis perbekalan, ya, mungkin tidak sampai pada tujuan. Bila kita mendapatkan suatu tempat yang di sana bisa kita menambah perbekalan tadi, ya, maka akan ada amunisi baru, ya, kekuatan, ya, baru, semangat baru untuk terus melanjut ke perjalanan. Alhamdulillah, perbekalan cukup insya-Allah dan melanjutkan perjalanan. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Oleh karena itu kata beliau, ya, apabila seorang hatinya ada ikhbat, artinya tawadhu, rendah diri hati atau jiwa kepada Allah, tidak sombong, berarti dia selalu kembali kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, ya, maka dia akan, dia terselamatkan dari sifat at-taraddud, yaitu kebimbangan, keraguan, atau, ya, keinginan untuk kembali, ya, tempat asal perjalanan dia, tidak melanjutkan. Nah, tentu kalau halnya seperti itu tidak akan sampai tujuan, ya. Dan kita dalam hidup ini punya tujuan, kita berjalan safar, beribadah untuk apa? Ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal perjalanan kita? Nah, kemudian, ya, sifat ikhbat ini kata Imam Ibnu Qayyim, apabila telah, ya, terpatri di hati seorang, ya, telah bersemi, ya, sifat iman dan juga ikhbat tadi telah menjadi kokoh, ya, terpatri di hati seseorang, maka akan bertambah semangatnya, irtafa'at himmatuhu, ya, bertambah semangatnya, wa alat nafsuhu, dan jiwanya semakin mulia, terlepas dari, ya, ambisi, keinginan untuk mendapatkan pujian atau celaan. Artinya dia tidak lagi memikirkan hal itu. Terserah manusia, mau memuji, mau mencela, tak ada artinya bagi dia. Toh hal yang demikian tidak akan merubah status, ya, dia sebagai hamba yang mukhbit kepada Allah. Nah, seringkali bahkan mayoritas manusia hidup di permukaan bumi ini, dia berbuat sesuatu ingin dipuji, dah khawatir gimana nanti kata orang, ya, begitu. Tapi orang yang telah di hatinya tertanam sifat ikhbat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak lagi, ya, memikirkan demikian itu. Yang penting dia berjalan di jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala, perbekalan lengkap, takwa, ya, begitu. Maka pujian manusia tidak ada artinya dan celaan mereka juga tidak ada artinya bagi dia. Kenapa? Karena dia telah bersama Allah. Ya. Allah yang mendampingi hidupnya.
Nah, maka dia tidak akan bergembira dengan pujian manusia. Seringkali begitu pujian manusia kita senang, bergembira. Itulah kondisi kita. Dan bersedih dengan celaan manusia. Tapi orang yang mukhbit kepada Allah, kedua hal itu ya tidak ada artinya bagi mereka. Dia tidak akan gila pujian. Dia tidak akan bersedih dan ya mungkin pesimis dengan celaan manusia. Dia yakin bahwa manusia semuanya, dari yang pertama dan bahkan manusia, jin dan manusia kalau berusaha untuk menyelamatkan dia, tidak akan mampu melakukan hal itu. Sebaliknya jika mereka semuanya bersatu untuk mencelakakan dia, mereka tidak akan mampu juga. Semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu dia akan ya seorang hamba, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya telah terkikis dari dirinya ya hasad dan keinginan jiwa dan nafsunya yang selalu menginginkan pujian manusia, khawatir celaan manusia. Kan begitu. Ya, itu yang banyak ya yang ada pada diri kita atau manusia secara umum. Nah, sehingga hamba yang telah ada di hatinya ikhbat, dia betul-betul telah ya lebur ya dalam sifat ubudiyah kepada Allah. Enggak memikirkan lagi pujian dan juga ya atau khawatir terhadap celaan manusia. Sehingga itulah yang selalu mendorong dia untuk berbuat, maju, berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau tidak akan mungkin ya kondisi demikian itu ada pada diri seorang hamba kecuali bila telah bersemi di hatinya keimanan, telah terpancar dari hatinya cahaya-cahaya keimanan yang menerangi jalan setiap sudut dari perjalanan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim memberikan satu catatan yang sangat penting sekali. Ya. Bahwa jiwa, hakikat dari jiwa ini, kata beliau ya, itulah jiwa yang selalu diselimuti ya oleh sifat-sifat ya negatif dari jiwa tadi. Ma'lulan min awsafil abdi, yaitu seorang hamba yang banyak ya sisi negatifnya, kekurangannya, dan juga sifat-sifat yang tercela yang ada dari perilaku dan perbuatannya. Nah, baik itu yang sifat yang dia dapatkan dengan usaha atau itu bawaan dari lahirnya. Itu jiwa ya manusia. Maka jiwa yang terus dalam sifat lawamah, mencela. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin yang suci jiwanya dan yang beruntung adalah orang yang selalu ya mencela diri tersebut baik dalam hal kebaikan apalagi kejelekan. Kenapa? Dalam kebaikan dia akan mencela dirinya. Anda wahai jiwa diri, kenapa tidak bersemangat dalam kebaikan? Kenapa kok sedikit sekali taatan dan kebaikan? Apalagi dalam kejelekan, wahai jiwa, kenapa Anda berbuat kejelekan, kejahatan, kemurkaan, hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Itu nafsul lawamah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwa merupakan prinsip dasar ya dalam konsep kehidupan ahli ma'rifah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang di hatinya ya bersemi cinta akhirat dan tidak ya tergoda dengan kemewahan dan kenikmatan dunia. Mereka orang-orang yang ahli ibadah, ahli zuhud, bukan berarti mereka meninggalkan dunia. Ya, bahwa mereka sepakat, merupakan sebuah ya konsensus mereka dalam memahami eksistensi jiwa dan ya kedudukan jiwa itu sesungguhnya, bahwa kata mereka anna nafsa hijabun bainal abdi wa bainallah.
Hati-hati. Apa artinya? Bahwa jiwa kita ini hijab. Ya, hijab itu apa? Pembatas. Ya, tabir yang membatas. Itu hijab. Antara siapa? Ya, antara hamba, diri kita yang memiliki jiwa tadi, antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu? Ada apa dengan jiwa? Kenapa jiwa ini yang pembatas kita? Ya. Antara kita dengan Allah. Ya. Sebentar. Mari kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Wa annahu la yasilu ila Allah hatta yaqta' hadzal hijab. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah. Tujuan kita jelas, meraih ridha Allah, masuk surga, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan sampai ilallah, kepada Allah, ya, meraih rahmatnya, keridhaannya, masuk surga, meraih berbagai kenikmatan dalam surga. Tidak akan sampai, ya, kepada tujuan yang mulia tadi, kecuali tatkala telah mampu, ya, menyingkirkan dan memotong hijab tabir tadi, sehingga terbuka jalan. Ya. Kenapa demikian? Karena jiwa tentu al-ammaratu bis-su'. Mendominasi adalah sifat selalu mengajak kepada kejelekan. Ammaratu bis-su'. Dia akan selalu menghambat kita untuk berjalan, bergegas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang seruan untuk kebajikan, dia mengatakan, untuk berimpak, berdonasi, kamu kan masih hidup, masih banyak tanggunganmu, kamu butuh duit dan seterusnya, gak perlu sekarang diimpakkan. Ya, seorang ingin berbuat kebajikan, lah kamu masih muda, masih ada waktu. Ya, seorang yang berbuat, melakukan, ya, baca Al-Quran, lah masih ada, kamu masih sibuk, insya Allah nanti setelah tugas kerja baca Quran. Ya, kami berzikir pagi, dah, kamu kan mau mengantar anak sekolah, pagi ngasuh kantor, langsung begitu sholat, ya. Terus seperti itu, ya. Begitu setiap, ya, ada keinginan untuk berbuat kebajikan, jiwa akan membisikkan. Sehingga menjadikan kita orang yang menunda, sampai kapan? Ya, datang penyelesaian, datang kematian. Jadi hati-hati. Hendaklah kita bijak dalam berinteraksi dengan diri kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, seorang yang ingin sampai jalannya mulus menuju Allah, ya dia harus mampu, ya, mampu memanage dirinya. Dia harus mampu mengkondisikan dan betul-betul mampu memutus berbagai, ya, bisikan-bisikan negatif yang akan menghalang dia dari berbuat kebajikan. Tentu akan menghalang dia dari sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah, ya, permisalan, wan nafsu jabalun azimun syaq. Jiwa kita ini seperti kata beliau, gunung yang besar yang sulit untuk dilewati. Nah, sementara tujuan kita ada di balik gunung tadi. Tidak ada jalan untuk sampai kepada tujuan kecuali melewati gunung tadi. Besar, tinggi, terjal, dan mungkin di kiri kanannya, ya, jurang. Dia harus melewati hal itu. Dia harus naik dulu. Ya. Kemudian banyak rintangan. Boleh jadi di sisi kiri dan kanan jadi banyak ranjau-ranjau, banyak pencuri, ya, banyak penjahat, ya, yang akan merintangi. Nah, jiwanya selalu membisikkan, hati-hati, itu berat, sulit, berbagai ada ranjau di sana, rintangan. Kamu tidak akan mampu naik mendaki gunung untuk sampai ke, ya, melewati gunung tadi. Sementara tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan yang satu itu. Lalu bagaimana sikap kita? Seringkali, ya, kita yang lemah imannya, yang sedikit perbekalan dalam perjalanan tadi, seringkali mundur. Begitu kita mundur, jiwa telah berhasil menghalang kita untuk berjalan menuju Allah. Hijab. Itu kata dari Imam Ibnu Qayyim, hijabun bainal abdi. Kata para ulama al-arifin, hijabun bainal abdi wa rabbi. Ya, seperti itu. Nah, dengan ikhbat tadi, ikhbat
ini akan menyingkirkan ya berbagai hijab dan tabir tadi yang membatasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seorang yang beriman dia akan selalu berjalan karena dia telah ikhbar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka apapun bisikan-bisikan yang ya muncul dalam benak pikirannya, terbaca dalam hatinya, terlintas dalam benak pikirannya, bisikan-bisikan jiwa yang mengajak kepada kejahatan tadi, maka dia akan tepis, ya, dia akan singkirkan hal itu. Dia memiliki perbekalan iman, cahaya keimanan telah menerangi perjalanan hidupnya, ya, kekuatan iman telah membuat dia mengokohkan hatinya untuk terus berjalan, ya, istiqamah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi banyak ancaman, rintangan dan jiwa yang selalu yang menakut-nakuti seseorang, ya. Itu hal yang kita rasakan dalam hidup ini. Tapi seorang yang mukhbit ila Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berjalan, ya. Kenapa demikian? Karena pertama, dia telah memiliki azimah yang kuat, quwwatul azimah. Sabar, kesabaran, keberanian, syaja'atun nafs, thabatul qalb. Kata Imam Ibnu Qayyim, antara hamba dan untuk tujuan meraih kebahagiaan, bukankah kita ingin semua ingin bahagia? Benar. Siapa yang ingin sengsara? Enggak ada. Semua ingin bahagia. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim, ada 4 titik atau mungkin 4 sifat yang apabila dalam perjalanan hidup yang dimiliki seorang hamba, maka dia akan sampai pada tujuan hidup itu, kebahagiaan tadi. Apa itu yang pertama? Quwwatul azimah. Azimah, azam yang kuat. Azam ini telah melewati iradah, ya. Ini maksud iradah, keinginan. Tapi kalau tidak berazam, tidak terjadi. Azimah yang kuat. Ini yang pertama. Catat baik-baik. Azimah, berazimah. Bila azamta, fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, bertekad bulat, bertekad kuat, tawakkal ala Allah. Bismillah. Go. Jalan. Yang kedua, sabrusa. Sabar. Itu hanya sesaat. Sabar. Hidup ini penuh dengan rintangan, cobaan, ujian. Sabar sesaat. Yaitu membuahkan kebahagiaan selamanya. Yang ketiga, syaja'ah. Berani, Bang. Bukan ngaur, ya. Berani, keberanian yang dengan segala pertimbangan, sikap, bijak, dan ilmu. Syaja'atun nafs. Harus berani melawan, membendung dorongan-dorongan nafsu yang mengajak pada kejahatan tadi. Harus mampu memutus hijab tadi. Berani. Ya. Tidak menyerah kepada jiwa yang mengajak pada kejahatan tadi. Yang keempat, sabatul qalbi. Ya. Sabatul qalbi, yaitu hati yang kokoh, teguh, ya, tidak mudah digoyahkan. Nah, ini 4, ya, kata beliau, antara. Jadi sungguhnya kebahagiaan itu sangat dekat, ya. Melangkah, hanya 4 langkah. Yang pertama, azimah. Yang kedua, sabar sesaat. Yang ketiga, syaja'ah, nafs, keberanian, mengambil keputusan dan juga harus menanggung resiko. Itulah syaja'ah tadi. Sebab semua pilihan pasti ada resikonya. Kemudian thabatul qalbi, keteguhan hati. Di sini pentingnya kita selalu mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas, ya, agamamu. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kita masalah ikhbat, ya. Mudah-mudahan sifat ikhbat ini ada pada diri kita dan bersemi, dan semoga kita betul-betul terhindar dari, diselamatkan dari hijab yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita 4 sifat, ya, agar kita bisa meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah quwwatul azimah, azimah yang kuat. Yang kedua adalah sabar sesaat, ya, dalam menghadapi cobaan ujian. Kemudian memiliki yang ketiga syaja'ah, keberanian, dan yang keempat adalah sabatul qalbi. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas faidah-faidah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Nah, semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarkan di seluruh penjuru Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kita masuk pada sesi tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menguatkan tauhid dan keimanan? Serta bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak kita sukai karena sifat yang kurang baiknya Ustaz, sehingga hal tersebut bisa mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah Ustaz. Silakan. Ya. Terima kasih ya kepada saudara yang bertanya. Ada dua sisi ya pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menguatkan ya keimanan dan tauhid dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana ya kita yang bermakmum kepada imam yang tidak ya kita sukai perilaku dan akhlaknya. Sisi yang pertama, bagaimana ya kita iman kita dan tauhid kita jadi kokoh gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus selalu mohon kepada Allah. Doa yang kita sampaikan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini hal yang pertama. Jadi betul memohon kepada Allah karena hati di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka Allah yang akan meneguhkan dan juga Allah yang akan menyesatkan hati tadi. Maka memohon kepada Allah keteguhan di atas iman, di atas tauhid. Kemudian kita harus belajar hakikat iman tadi. Jangan sampai kita ingin kokoh imannya, tapi nggak tahu hakikat keimanan itu apa sih. Mengira iman itu hanya keyakinan di hati. Bukan. Ada 3 sisi keimanan tadi yang saya pelajari. Keyakinan. Semua hal yang diyakini, amal hati. Diucapkan. Ya. Kemudian diamalkan. Itu semua keimanan. Ya tatkala, betul. Ya, keyakinan di hati. Tapi iman bukan di hati saja. Artinya tatkala kita bagaimana keimanan itu kokoh dalam jiwa kita, berarti kita dibimbing untuk betul memiliki keyakinan yang kuat, kemudian terus dibimbing untuk ya mengucapkan ucapan yang benar, ya. Kemudian diberi kemudahan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Itulah keimanan. Berarti kita harus memahami hakikat keimanan, ya. Bagaimana seorang akan bisa bersemangat mempertahankan sesuatu yang dia ingin pertahankan, dia tidak mengetahui eksistensi dan urgensi dari sesuatu tadi. Mustahil, tidak mungkin. Kemudian, ya, ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan, itu akan menambah keimanan tadi. Maka bersemangatlah melakukan amalan ibadah, amalan yang wajib, yang utama, kemudian amalan yang sunnah. Itu semua akan memperkuat iman kita dan tauhid kita. Dan tauhid secara ya spesial adalah maknanya keikhlasan. Apabila iman telah bersemi, imannya benar, maka akan melahirkan tauhid yang benar. Ya, keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga pahami hakikat tauhid. Apa sih tauhid? Jangan sampai kita mengucapkan tauhid tapi tidak memahami hakikat tauhid. Yang intinya adalah bagaimana kita mampu merealisasikan maksud dari la ilaha illallah, keikhlasan dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibangun di atas keyakinan terhadap 3 perkara. Iman dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyah Allah. Nah, ketiga tersebut setelah kita yakini, berarti ya tidak ada yang berkuasa, yang mengatur, yang ya menciptakan kecuali Allah. Ya, saya sebagai abdun lillah, hamba bagi Allah, yang tujuannya beribadah, ya hanya mempersembahkan semua ibadah lahir batin, lisan, ya, perbuatan dan hati hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu dipahami. Kemudian ya tentunya memahami keutamaan tauhid tadi. Dan semua itu akan mendorong kita untuk meneguhkan dan memperkuat tauhid. Nah, seperti itu. Waspada dari hal yang akan merusak tauhid kita. Baik itu dari syirik-syirik besar yang akan membatalkan atau syirik-syirik kecil dari perkataan, keyakinan, perbuatan, ini harus diwaspadai karena itu akan mengurangi tauhid kita. Ya, bagaimana seorang ingin bertakwa, dia tidak mengetahui apa yang harus dia waspadai dalam ketakwaan tadi. Ya, seperti itu. Jadi ini secara global ya tentang bagaimana mengokohkan iman dan tauhid dalam diri kita.
Adapun yang kedua tadi ya, seorang yang bermakmum di belakang imam yang mungkin dia tidak sukai akhlak dan perilakunya. Pertama, secara hukum solatnya selama dia seorang mukmin, ya, maka solatnya sah. Tapi tentu kekhusyukan ya, karena kekhusyukan di hati tempatnya. Seorang yang ingin solat di belakang imam, tapi dia mengetahui perilaku ini, mungkin berbagai hal yang hal-hal yang negatif yang terantara dia dengan imam tadi, dipastikan tidak akan khusyuk. Jika seperti itu, ya usahakan cari tempat yang lain yang tidak ada di sana hal-hal yang negatif atau pikiran-pikiran negatif yang menghantui kita tentang imam tadi. Nah, imam untuk diikuti. Tapi ingatlah bahwa kita solat untuk Allah. Imam diikuti, tapi niat kita, kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dipungkiri kondisi, keadaan, ya, dan juga mindset seseorang itu akan mengarungi, mewarnai, maksudnya mempengaruhi ya sifat dia atau kekhusyukan dia. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, ada pertanyaan kembali masuk dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya adalah seorang yang baru kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah saya sudah mengetahui apa saja macam-macam penyakit hati, Ustadz. Namun yang belum saya tahu itu adalah bagaimana cara untuk mengatasi masalah dari penyakit hati tersebut, Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau boleh jujur, Ustadz, untuk menjalankan semua ibadah itu sebetulnya tidak berat. Namun yang terkadang membuat berat ini adalah hawa nafsu dan rasa malas. Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut, Ustadz? Ya, terima kasih. Pertama ya, alhamdulillah, saudara yang bertanya ya mengatakan tadi telah alhamdulillah kembali dan ya, rujuk kepada Allah, artinya telah hijrah yang benar ya. Ya, kembali kepada Allah artinya kembali kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ini nikmat. Jaga nikmat tersebut. Syukuri ya, kemudian jaga dan terus ditingkatkan lagi, dipelajari lagi nikmat tersebut, keistiqomah dan hidayah agar semakin bertambah ya kesyukuran dan kecintaan kita pada nikmat tersebut. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi ditanyakan tentang ya alhamdulillah, ya ibadah pada dasarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasirun liman yasara, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga hanya mewajibkan amalan yang mampu dilakukan seorang hamba. Ya, adapun yang di luar kemampuan seorang hamba tidak akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang menjadi permasalahan ringan atau beratnya itu kembali kepada jiwa kita. Ya, dan juga persepsi kita. Sebenarnya jiwa sebelum kita melangkah untuk melakukan suatu ibadah, maka sesungguhnya langkah awal itu adalah dari hati. Di hati bila bersemi cinta, ya, kerinduan kepada Allah, cinta kepada akhirat dan kehidupan akhirat, maka dengan ringan akan ya, seorang akan melangkahkan kaki. Dengan ringan dia akan menggerakkan lisan untuk berzikir, ya. Dengan ringan akan memberikan ya atau mengulurkan tangan untuk memberikan kebaikan. Seperti itu. Tapi kalau di hati tidak bersemi kecintaan, sulit. Nah, kemudian ya bagaimana untuk tadi ya menepis bagaimana dorongan atau mungkin hambatan dari hati tadi atau jiwa tadi. Ini kita sampaikan tadi. Bukankah Imam Bukhari telah mengatakan yang menghalang kita adalah diri kita sendiri. Jadi permasalahan Anda sebelum memikir ada masalah dengan orang lain, jangan mengkambing hitam dengan yang lain. Nggak perlu mencari kambing hitamnya. Pada diri Anda, diri kita semua ada masalah. Masalah diri kita ada pada diri kita. Ya. Seperti tadi, bisikan yang lain itu sebab-sebab yang bukannya utama, ya, bukan sebab-sebab utama. Yang utama ada pada diri kita. Maka inilah pentingnya kita memanage hati, ya, membersihkan jiwa, menjauhkan dari berbagai penyakit-penyakit hati. Ya, dan alhamdulillah tadi yang bertanya mengaku na'am jiwa, betul. Itulah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, hijabun bainal abdi wa rabbih. Itulah penghalang kita. Ingin buat kebajikan, tapi jiwa mengatakan begini mutusnya. Ingin membuat ya mengatakan suatu kebaikan, jangan nanti kalau mau mengatakan akan dicela, oh gimana orang dan seterusnya. Seperti itu. Dan ya, jadi kita terus dibisikkan dalam benak pikiran kita
ya hal-hal yang negatif yang akan mendorong kita. Maka bagaimana kita mengenali sifat jiwa tadi? Sifat jiwa itu ada 3 ya secara umum. Nafsul lawamah yang tadi mencela, yang selalu mencela dalam berkebaikan dan dalam kejelekan. Apa maksudnya? Kalau dalam kebaikan dia akan mencela. Anda ini kok malas berbuat kebaikan? Ya, dia mencela seperti itu. Kalau dalam kejelekan ya Anda kok malah kejahatan, dosa, gitu ya. Itu nama lawamah. Ada jiwa al-ammaratu bisu yang selalu mengajak kepada kejelekan, ammar yang sering mengajak kepada kebaikan. Nah, itu harus kita lawan. Dan harus kita mampu menundukkan jiwa tersebut. Ya, harus mampu. Gimana caranya? Mohon pertolongan kepada Allah untuk mensucikan jiwa kita. Mohon pertolongan kepada Allah untuk betul-betul memahami ya sifat-sifat dari jiwa tadi. Mohon pertolongan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Ya, artinya berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Nah, min syarri nafsi wa syarri syaitan. Berlindung dari kejahatan diri, kejahatan syaitan. Ini dia akan berkolaborasi ini. Bersinergi, berkolaborasi. Ya, kerjasama dia. Syaitan mendorong jiwa. Nah, menyatu. 2 kekuatan menjadi 1 kekuatan. Itu yang terus. Akan lahir apa? Ya, a'mal sayyiati amalina. Dan juga menzolimi orang lain. Begitu. Nah, oleh karena itu berlindung dari kejahatan jiwa dan juga syaitan. Nah, kemudian yang tentu yang selanjutnya ya jiwa yang ketiga mutmainnah. Nah, inilah jiwa yang memiliki sifat ikhbat tadi, mutmainnah. Selalu melakukan ketenangan, ketenteraman ya. Kenapa? Karena jiwa yang telah bersemi dalam iman. Jiwa yang telah subur dengan keikhlasan, kecintaan ya. Kecintaan kepada akhirat melebihi cinta pada dunia. Ya, ingin bertemu dengan Allah, rindu dengan Allah. Ya, cinta kepada Rasulullah, semangat untuk berbuat kebajikan. Nah, ini yang jiwa mutmainnah, iman dan beramal soleh. Ya, wallahu alam, mungkin ya itu yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, mudah-mudahan di lain waktu kita lanjutkan ya diskusi kita tentang ilmu ini dan pembahasan tentang amalul qulub. Wallahu alam, ya semoga Allah memberikan ya kebaikan kepada kita semua, menjadikan hati kita hati-hati yang tulus, bersih, dan memberikan tadi 4 sifat tadi, yaitu punya azimah yang kuat, kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, ya sabar sesaat akan membuahkan kebahagiaan selamanya, keberanian jiwa dalam mengambil suatu keputusan dan juga menghadapi resikonya, kemudian juga sabatul qalbi, keteguhan hati di dalam memegang prinsip yang baik dan mulia tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini, tentunya berbagi faidah dari materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bukan hanya sekedar ilmu yang bermanfaat untuk para pemirsa, namun juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian atas banyaknya pertanyaan yang masuk, namun tidak dapat kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.